Karena persamaan-persamaan yang digunakan itulah ya, yang merupakan persamaan nonlinear ya, sehingga menimbulkan ketidakpastian ya. Jadi dia errornya suka membesar, kemudian kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Oke, kita juga kemarin sudah sampai pada apa namanya model ya, konsep-konsep pemodelan ya. Ya model itu sifatnya umumnya 3 ya, dia lebih kecil ya dari kenyataan. Lebih kecil dari kenyataan, kemudian juga lebih sederhana ya. Kemudian model itu juga tertutup. Dia harus lebih kecil ya. Nggak mungkin sama ya. Kalau kita punya miniatur action figure ya, itu pasti lebih kecil ya daripada tokoh superhero yang sebenarnya ya. Nah, kan ada miniatur, namanya miniatur. Model itu miniatur juga ya. Dan dia lebih sederhana ya. Tidak dapat menggambarkan kenyataan yang sangat kompleks. Jadi kenyataan itu kompleks banget. Persamaannya itu banyak sekali yang belum terungkap ya. Nah, ini disederhanakan dengan berbagai macam asumsi-asumsi ya. Atau dengan skema-skema ya. Itu dengan parametrisasi yang lebih lanjut kita akan bahas. Kemudian model itu bersifat tertutup, artinya apa yang sudah ditentukan dalam model ya, itulah yang mempengaruhi gitu. Di luar yang tidak ditentukan tidak akan mempengaruhi model. Tapi kalau kenyataan di luar apa yang kita tahu bisa mempengaruhi gitu. Karena biasa saja ada sebuah area yang belum kita temukan yang dapat mempengaruhi suatu kenyataan tersebut ya. Atau misalnya ada variabel yang belum ditemukan ya, atau ada persamaan yang belum ditemukan gitu. Jadi konsep-konsep pemodelan itu ya, jadi model itu hanya mewakili sebagian kecil dari sebuah realitas ya. Kemudian pemilihan-pemilihan subjektif dari peneliti ada. Dari penemu model itu menemukan mana yang lebih mudah gitu. Dan proses tertentu yang dia tidak sukai dia kadang-kadang dia abaikan. Kemudian hanya sebagian dari skala spasial dan temporal yang berkontribusi dipilih. Contohnya kita mau memodelkan hujan di Jakarta ya. Ya kita hanya ambil katakanlah paling maksimal Pulau Jawa, Indonesia ya. Kita nggak akan mengambil seluruh global ya untuk memprediksi Jakarta gitu. Terlalu besar ya. Nanti computational cost-nya tinggi dan lama di running ya. Kemudian rentang parameternya terbatas. Yang disebut dengan variable range ya. Kemudian jenis rentang variabel yang dimodelkan itu juga terbatas. Terbatas. Nama variabelnya terbatas. Kalau kita pakai semua variabel, ya tadi computational cost-nya tinggi gitu. Jadi tidak efisien. Model dapat ditunjukkan konsisten atau tidak konsisten dengan pengamatan cross check ya, validasi ya. Di lokasi yang ada pengamatannya ya. Jadi selalu kalau kita melakukan simulasi itu agar lebih baik ya untuk mendapatkan kesimpulan modelnya bisa apa tidak ya harus dilakukan validasi. Validasi ini juga kadang-kadang agak sulit karena datanya nggak ada atau pengamatannya tidak ada di situ. Oke, kemudian dari konsep model Hess ya, realitas dan model itu memiliki atribut umum. Beberapa di antaranya konsisten dan yang lain saling bertentangan. Jadi untuk atribut umum lainnya itu tidak diketahui apakah realitas itu dan model itu konsisten. Jadi yang hanya kita nilai saja, misalnya dari sebuah model itu outputnya ada 60 variabel ya. Ya kita lihat itu hujannya itu ternyata konsisten. Belum tentu suhunya konsisten. Atau suhunya konsisten, hujannya belum tentu konsisten. Apalagi hal-hal yang belum ditemukan variabelnya di realitas itu, yang nggak bisa diukur di model itu. Ketika kita menemukan beberapa yang konsisten itu adalah analog positif ya. Kemudian atribut yang bertolak belakang adalah analog negatif. Yang bertolak belakang pun, yang selalu bertolak belakang ya atau korelasinya -1 misalnya, mendekati -1 itu juga diperlukan ya. Karena merupakan analog negatif. Contohnya misalnya kalau selisih tekanan di sana negatif,
di antara dua titik negatif menimbulkan hujan yang bertambah dari rata-rata pada periode tertentu di suatu titik. Itu negatif dan itu diperlukan. Kemudian atribut tidak diketahui adalah analog netral. Ya, yang kita belum tahu ya dia netral. Ini yang agak sulit ya, untuk dinilai. Kemudian kita melakukan validasi itu berarti menentukan analog positif atau dia analog negatif ya. Jadi kita harapan kita adalah menentukan itu gitu. Menemukan yang positif, menemukan yang negatif ya. Jadi yang negatif itu jangan dibuang. Justru negatif itu diperlukan juga ya. Kalau negatifnya kuat berarti memang itu adalah indikasi kalau modelnya bilang A, maka kenyataannya B gitu ya. Ya itu nanti diperlukan suatu teknik lain ya untuk mengoptimalkan hasil dari model itu, atau yang kita biasa bilang itu namanya adalah MOS ya, model output statistik. Jadi output model yang dinamis, dari pemodelan dinamis kita lakukan statistik untuk memperoleh hasil yang optimum ya. Kemudian menerapkan model berasumsi bahwa analog netral tertentu adalah yang positif. Ya kadang-kadang ada yang tidak terlalu besar ya analognya ya. Maksudnya konsistensinya nggak positif dan nggak negatif. Misalnya ya korelasinya hampir menuju ke 0,5 gitu atau hampir menuju ke 0,3 ya. Ya kadang-kadang diasumsikan ya itu ya kadang-kadang yang positif. Kemudian bagian konstruktif dari suatu model adalah dalam analog netralnya ya. Jadi di analog netral ini suatu model itu mengalami yang namanya perbaikan model ya. Jadi kita memvalidasi itu tujuannya adalah untuk memperbaiki model ya. Zona yang diperbaiki itu adalah zona netralnya. Ya. Kalau yang positif negatif itu udah baik berarti. Ya, udah bisa digunakan lah outputnya. Tapi kalau misalnya masih netral itu ya itu bagian konstruktif yang kita perlu optimumkan dari model itu ya. Model itu perlu dikerjakan lebih baik lagi. Jadi kita lebih percaya pada analog netral yang menjadi positif jika mereka mirip dengan analog positif. Oke. Contoh analog positif. Simulasi suhu di situs pengamatan nih biasanya itu bagus ya. Suhunya naik ya, di pengamatan juga naik. Analog netral, simulasi suhu di lokasi yang tidak tercakup oleh pengamatan. Nah, ini yang kosong, dia nggak ada blank area itu ya. Yang kita nggak bisa tentukan ya. Bisa aja dia positif ya, bisa aja enggak. Gitu ya. Jadi disitulah yang kita kita studikan ya. Jadi tidak hanya menstudikan, tidak hanya mengkaji yang ada pengamatannya saja ya. Nah, dengan asumsi kalau dia itu dihasilkan dari model yang sama ya kurang lebih dia sama bagusnya gitu. Asumsinya gitu, asumsi. Misalnya pemodelan hujan di Pulau Jawa. Misalnya tidak ada pengamatan hujan di daerah, misalnya daerah apa ya? Daerah Bogor bagian barat misalnya. Tapi di tempat-tempat yang lain ya, di Jabodetabek yang lainnya yang ada titiknya, korelasinya bagus ya. Ya maka asumsi kita di situ juga bagus. Asumsinya. Dan tidak mungkin kita mengadakan pengamatan ya. Di situ misalnya ya. Kan datanya perlu panjang ya, harus ke belakang seriesnya. Jadi model tidak dapat diverifikasi ya, atau divalidasi ya karena kenyataan bersifat terbuka. Sebenarnya begitu ya. Sebenarnya modelnya nggak dapat diverifikasi. Sebenarnya ya. Jadi tidak dapat ditunjukkan bahwa model berperilaku sebagai kenyataan dalam semua keadaan. Jadi nggak bisa ditunjukkan bahwa model itu mencerminkan kenyataan, nggak bisa. Dalam semua keadaan nggak bisa. Jadi hanya pada keadaan tertentu saja. Jadi kajian model itu makanya sangat lokal ya. Kadang-kadang bersifat sangat lokal. Atau asesmennya atau penilaiannya sangat lokal di daerah itu saat itu gitu. Misalnya hanya berlaku di Jakarta musim kemarau ya. Atau pada tahun-tahun dengan Nino kuat, nah misalnya gitu ya. Sedangkan pada tahun yang lain berbeda. Bisa jadi berbeda. Makanya
kadang diperlukan lebih dari satu model untuk mengambil keputusan. Itu yang namanya ensemble. Ensemble itu kalau sebenarnya adalah kayak ini ya, orkestra gitu ya. Jadi tanda-tandanya yang ditunjukkan ya, atau kesepakatan yang ditunjukkan berbagai model tadi. Kira-kira ke arah mana keputusannya. Jadi kayak musyawarah juga ya. Ensemble itu kayak musyawarah juga. Jadi model itu juga bermusyawarah itu sebenarnya. Mengambil mufakatnya yang mana. Oke, keadaan yang kebetulan benar dimodelkan dan diamati dapat terjadi karena skill model atau karena pengaruh eksternal yang tidak diketahui. Tidak tercatat oleh model atau karena cancelling error ya. Jawaban yang benar untuk alasan yang salah. Ini sering terjadi ya, cancelling error itu ya. Jadi jawabannya benar untuk alasan yang salah atau kebetulan benar. Namanya kebetulan benar. Jadi pada intinya itu adalah semua model itu salah. Ya. All models are wrong, but some are useful. Jadi sebenarnya semua itu salah, tapi beberapa yang berguna. Namanya model ya. Ya tujuannya ya. Tujuannya yang pertama adalah mereduksi sebuah sistem yang kompleks. Model itu mereduksi sebuah sistem yang kompleks. Kalau terlalu kompleks tidak bisa dihitung. Bisa dihitung. Dan nggak bisa dimengerti ya. Misalnya sebuah proses hujan lah. Itu kan kompleks sekali ya. Dari awan apa? Awan konvektif. Apakah dia itu awannya awan orografik ya? Atau dia awannya awan yang front ya, dari front ya. Macam-macam ya. Apakah dia dari adveksi ya? Itu banyak ya. Itu menyederhanakan saja. Aslinya sih sebenarnya kombinasi semuanya ya, kombinasi semuanya. Tapi kan kita nggak mungkin menghitung semuanya. Terlalu lama dan terlalu mahal menghitung itu. Kemudian surrogate reality ya. Jadi kita mencoba memastikan ya, atau mengenalkan sebuah realitas ya. Menebak ya. Menirukan sebuah realitas ya. Walaupun tidak sampai ke sana ya. Jadi model untuk menyederhanakan sistem yang kompleks ya. Menyederhanakan ya. Jadi kita caranya adalah dengan mengidentifikasi sistem yang sangat kecil. Yang signifikan-signifikan aja, yang nggak signifikan dibuang ya. Kemudian ya sering diturunkan melalui analisis skala. Nah ini juga kalau orang meteorologi harus main analisis skala ya. Skalanya sinoptik, lokal, global ya. Kalau tidak dianalisis nanti jadi kacau. Misalnya puting beliung, untuk menganalisis puting beliung kita memerlukan ENSO misalnya. Puting beliung itu kan lokal ya. Hanya di beberapa kilometer tertentu ya. 1 atau 2 kilo gitu. Yang kita analisis apa? ENSO ya. Terlalu besar ya. Karena kita nggak ngerti analisis skala. Harusnya kalau puting beliung ya kita melihat labilitas udara sekitar ya. Gimana gitu. Atau kita bicara kekeringan. Kita bicara kekeringan, kemudian yang kita analisis adalah misalnya apa ya? Yang kita analisis adalah equinox misalnya. Nah, equinox itu kan ya lokal ya, di situ aja ya. Di tempat itu aja ya. Tapi kekeringan ini kan banyak ya. Lama gitu. Jadi harus memilih skala yang benar gitu dalam menganalisis ya. Jangan sampai salah ya. Kemudian sering berasal dari semi empirik ya. Kadang-kadang empirik, kadang-kadang ya tidak empirik ya. Tidak empirik dari statistik ya.
Kemudian merupakan pemahaman yang teoritis. Kemudian kita membangun hipotesis. Jadi karakternya adalah penyederhanaan, idealisasi, kemudian kita konsep, kemudian kita lakukan pendekatan ya. Itulah karakteristik dari model yang ditujukan untuk menyederhanakan sistem yang kompleks. Gitu ya. Kemudian apa namanya? Ini ada contoh ya. Ada contoh yang kemarin itu ya. Jadi ada sebuah model dan kenyataan ya, yang kadang menghasilkan persetujuan di sini ya. Errornya kecil, kadang-kadang errornya besar, bertolak belakang. Nanti dia kecil lagi, nanti dia besar lagi gitu ya. Nah ini apakah merupakan noise dari model ya, atau merupakan chaotic ya? Ya kadang-kadang harus kita bedakan tuh, apakah itu noise atau chaotic. Kemudian ya misalnya ini lagi ya. Jadi kadang-kadang apa ya, chaotic itu ya kita sebutnya juga sebagai random ya. Kadang muncul, kadang nggak muncul gitu ya. Dalam sebuah konsep pemodelan ya. Yang berasal dari mana? Yang berasal dari proses-proses yang terjadi ya. Dengan error dalam initial condition ya, atau error dalam pemodelan ya. Simpangan yang kecil menghasilkan simpangan yang besar kelamaan gitu. Setelah lama-lama dia simpangannya mengecil lagi, entar dia membesar lagi. Contohnya gimana sih? Ya ini namanya konseptual model ya. Konseptual model ya. Konsep. Dia menggabungkan berbagai macam konsep untuk mempelajari hal yang kompleks ya, yang diwakili oleh beberapa parameter-parameter. Misalnya ya, ini adalah yang memodelkan radiasi, ya radiasi balance yang kemarin kita pelajari di radiasi optik atmosfer ya. Ya ini sangat banyak sekali ya parameter-parameterisasinya ya. Misalnya ini ada insolasi ya, incoming solar radiation ya, masuk. Kemudian ada aerosol ya, bagaimana dia scattering, dihamburkan ya, difusi ya. Kemudian refleksi, ada awan refleksi ya, diteruskan lagi ya. Gimana dia masih ditransmisikan ya. Kemudian di sini dia sudah mengenai benda hitam ya, black body ya, sehingga di situ ada proses pengubahan dari short wave menjadi long wave ya. Long wave-nya lepas ya, sebagai panas, kemudian melewati lagi aerosol ya. Long wave-nya ada yang dipantulkan, beberapa ada yang ditembuskan ya. Yang ditembuskan di atas ini ada beberapa lagi yang dipantulkan, ada beberapa lagi yang lolos. Kemudian di line end surface ini punya perbedaan heat capacity atau kapasitas kalor ya. Ada di darat itu lebih cepat berubah daripada di perairan ya. Sehingga menimbulkan interaksi di antara keduanya ya. Ada interaksi lagi. Kemudian di laut ya, di laut itu ada evaporasi ya, ada sensible heat juga. Yang menimbulkan apa namanya pertukaran energi juga di situ ya. Jadi banyak ya. Untuk menghitung ini ya, ini hanya yang dimodelkan ya. Masih ada yang tidak dimodelkan, masih ada yang tidak ketemu atau yang sangat kecil apa misalnya ya. Yang belum kita ketahui ya. Banyak macamnya. Bisa aja ternyata yang datang itu dipengaruhi oleh tadi yang kemarin kita bahas ya. Ternyata tidak konstan yang datang itu. Tergantung pada posisi bumi ya, atau misalnya obliquity ya, kemudian eccentricity ya. Kemudian apalagi ya kemarin itu ya. Apa ya? Obliquity, kemudian eccentricity, atau lagi apa ya? Apa ya? Agak lupa saya itu ya. Presisi ya. Orbit buminya bagaimana gitu. Banyak banget ya. Jadi ini untuk mengurangi itu ya,
disederhanakan ya. Jadi kayak gini ya. Energi balance ya. Yang beberapa kemarin partnya sudah kita bahas di radiasi optik atmosfer ya. Dari yang seribet ini disederhanakan menjadi ini ya. Ini di konsep modelnya namanya berarti konseptual model ya. Model yang terkonsep dengan baik. Oke, kemudian ada juga yang bersifat apa namanya? Kuasi realistik ya. Kuasi realistik atau realitas semu ya. Hampir-hampir mendekati realitas. Dia dynamic ya, berbasis pada proses. Kemudian ada uji-uji hipotesis. Kemudian ada analisis sensitivitas. Kemudian ada interpretasi, ekstrapolasi yang konsisten secara dinamis dalam ruang dan waktu ya. Melalui asimilasi data. Kemudian perkembangan-perkembangan yang lainnya ya. Misalnya prediksi cuaca dan iklim. Ada juga skenario, pilihan-pilihan, opsi-opsi skenario. Jadi karakteristiknya adalah yang kuasi realistik ini adalah kompleksitasnya tinggi sekali. Sangat teknikal, sangat matematik. Sangat kuasi realistis. Kalau ini simple ya. Ini bahkan di beberapa apa namanya pelajaran itu bisa dimodelkan dalam Excel ya. Dalam Excel bisa ya. Kita buat masukkan dalam Excel bisa. Persamaannya masih bisa dikerjakan ya. Sementara yang kuasi realistik itu sulit, kompleks sekali ya. Kompleks. Ini contohnya adalah GCM ya. General Circulation Model atau sirkulasi umum ya. Model sirkulasi umum. Umum tapi sulit. Ini di dalamnya ini banyak banget persamaannya ya. Ya, wah, sistemnya sangat-sangat kompleks banget ya. Dari dia ada land surface proses ya. Kemudian dari geografinya ya. Kemudian soil moisture, kemudian dari tata guna lahan di situ ya. Cover ya. Land cover. Kemudian ocean ini juga macam-macam ya. Jadi di dalamnya juga ada topografinya ya, batimetrinya ya. Kemudian di sini juga ada ocean model layer ya. Kemudian awan ya. Kemudian ada bagian tadi tuh yang energi tadi ya. Radiasi ya. Ini sangat-sangat kompleks. Dan sudah dibangun model ini ya, global ya. GCM dan itu dia multi layer ya. Sampai ketinggian berapa banyak banget ya. Beberapa milibar ya ketinggiannya, banyak. Lapisannya banyak. Saya lupa nih vertical head-nya ada 60 lapis apa berapa ya, lupa saya. Lupa. Ya, vertical column-nya banyak ya. Kalau yang kita biasa download mungkin di Surface aja itu. Ya aslinya banyak banget. Jadi dia detail representation of atmosphere and ocean dynamics sih. Jadi sangat detail sekali. Ini T30, T42 makin tinggi berarti resolusinya makin bagus ya. Nah, makin tinggi makin bagus. Sekarang T42 kalau nggak salah ya. Itu pun Indonesia masih kotak-kotak ya. Nggak detail ya. Ini karena global circulation model ya. Mungkin satu grid itu kalau di sini udah berapa degree ya? Mungkin 2,5 ya. Kalau ini masih 5 mungkin ya. Agak lupa sih. Nah, ini yang dulu masih 5x5 ya. Besar sekali itu ya. Banyak banget menghasilkan model-model lain nih. Ya, art system model ya. Dari chemistry, kemudian vegetasi, kemudian carbon cycle ya. Ini kalau kita belah nih ya, modelnya ya. Banyak banget ya. Satu grid mempengaruhi grid yang lain. Grid ini mempengaruhi grid ini, pengaruh sini, pengaruh sini, pengaruh sini, semuanya terus. Detail ya, secara detail. Kemudian time step-nya 10-30 menit. Panjangnya itu codingnya ada 500.000 baris. Kode Fortran. Kurang lebih ya, ada 500.000 baris. Kode Fortran-nya kalau ditumpuk tuh ada 500.000 baris. Sangat-sangat detail sekali. Sangat sulit ya.
Kemudian ya ini berhubungan dengan time stepping ya. Jadi apa namanya yang kita diskusikan sampai GCM dulu ya. Karena ini ada persamaan ya. Nah, kita perlu menguasai bahwa sebenarnya model itu ya, dari konsep-konsepnya itu ada 3 ya, lebih kecil, sederhana, tertutup ya. Kemudian dia merupakan sebagian dari kenyataan. Kadang-kadang juga ada faktor objektifnya, yaitu adalah misalnya kita mau memakai parameter yang mana yang dipakai, kemudian yang lain itu dianggap tidak ada karena terlalu kecil gitu, atau terlalu kompleks untuk dicari gitu. Konsep-konsep pemodelan jangan lupa ya, prinsip-prinsipnya ya. Prinsip, jadi kita tidak hanya makai saja ya. Kalau untuk membuat kita nggak bisa juga. Membuat model itu akan sulit sekali ya. Memerlukan matematik yang kuat ya. Permatematikaan yang kuat. Ya. Dan harus kerjasama ya, nggak bisa sendiri. Kerjasama dari, ini juga merupakan hasil kerjasama dari ratusan, bahkan sampai ribuan saintis ya. Dari orang pertama yang membuat Fortran code ya, membuat persamaan sederhana, menggabungkan ya, jadi persamaan itu digabungkan nanti ya, dikompil namanya. Digabungkan, kemudian disatukan dalam sistem, ya. Kemudian dimasukkan data, yang masukin data, yang ngerjain data ada lagi orangnya lain, speknya lain ya. Kemudian data itu dibuat struktur datanya ya. Jadi kompleks ya. Pemodelan itu kompleks. Ibarat orang mau membuat sebuah mobil ya. Mobil itu nggak dibuat 1-2 orang ya. Banyak ya. Walaupun di assembling oleh robot, model ini juga dibuat oleh komputer ya. Kalau mobil itu walaupun di assembling oleh robot, tapi kan yang desain manusia. Yang desain bagaimana pintunya, handle pintunya ya, kemudian kacanya, mesinnya beda lagi. Manufakturnya lain lagi. Masing-masing ada role-nya sendiri. Analog-analog itu juga harus diketahui, analog yang positif, negatif, yang netral yang kita masih abu-abu ya. Kadang bisa diakses, kadang enggak gitu. Yang kita kerjakan itu, yang kita explore itu, yang netral itu ya malah ya. Ya. Kita bisa lihat bagaimana dia mensimulasikan sesuatu, sangat menarik ya. Karena kalau yang sudah ada realitasnya ya sudah ya, ya itu aja yang dipakai kan, sudah ada observasinya ya. Makanya kenapa kita membutuhkan model, karena di suatu tempat itu nggak ada observasinya. Atau bahkan nggak mungkin dilakukan observasi. Maka kita perlu memodelkan. Kemudian tujuan-tujuan dari model ya dia mereduksi dari sistem yang kompleks ya, untuk mendapatkan sebuah pemahaman dengan sistem itu, kemudian menduplikasi, mengganti ya, mereplace dari kenyataan ya, agar dia mendekati realitas. Kemudian model untuk menyederhanakan sistem yang kompleks ya. Dia itu sifatnya menyederhanakan, idealisasi ya. Konseptual, ingat kata-katanya adalah konseptual. Berarti model yang sudah terkonsep masing-masing digabungkan ya. Jadi dia ada konsepnya. Kenapa begini itu namanya konseptual. Konseptual learning. Belajar konsep. Jadi nggak hanya praktik aja, tapi konsepnya apa gitu. Kenapa kamu pakai ini? Kenapa nggak pakai ini? Itu kan konsep. Pilihannya. Pilihannya itu ya. Sama misalnya rumah itu harus punya konsep ya. Dibangun dia bisa dibangun, kita bisa bangun rumah, tapi kita harus punya konsepnya. Konsepnya apa? Misalnya gayanya gaya Mediterania, atau rumah tradisional Jawa, atau gaya Jepang, atau misalnya gaya klasik, gaya-gaya Renaissance ya. Ada konsepnya gitu kan. Model ini juga punya konsepnya. Konsep-konsepnya. Pilihan-pilihan yang dapat dipilih itu, konseptual itu. Jadi, sudah terkonsep. Kemudian ada pendekatan sense juga ya. Tadi ya kita akan belajar yang namanya dia noise atau chaotic gitu ya. Nilai itu nanti ke depannya.
Ini adalah kompleks sistem yang berusaha dikonseptual modelkan ya. Kemudian bisa disederhanakan lagi ya. Disederhanakan lagi. Jadi ini ketinggalan ya. Ya, ini salah satu contohnya ya. Contoh dari tentang energi balance ya. Energi balance. Ini kan sangat sederhana ya. 1 min albedo ya dikalikan dengan short wave solar radiation sama dengan transmissivity kalikan dengan long wave thermal radiation. Tapi sebenarnya kompleks sekali ya. Kompleks sekali. Di sana ada pengaruh yang lain ya, pengaruh angin, pengaruh jenis materialnya ya, kemudian pengaruh ya zat-zat yang berada di sekitarnya itu ya. Ini coba di apa namanya ya? Coba dimodelkan ya. Coba dimodelkan. Nah, kalau kita modelkan, kalau kita nggak pakai atmosfer, ada -4. Kemudian -4 derajat Celcius ya. Yang kemarin kita hitung di radiasi optik atmosfer, kita hitung. Kalau tanpa atmosfer, berarti suhunya rata-rata bumi adalah -4. Dengan atmosfer 15 derajat. Apakah sekarang 15? Enggak. Ya. Karena kompleks sistemnya. Ini hanya model aja. Biar cepat. Ya. Kemudian di model-model yang kuasi realistik tadi lagi diulang lagi ya. Dia itu dynamic ya. Persamaan dinamis ya. Kemudian banyak eksperimen, banyak analisis sensitivity ya. Interpretasi, ekstrapolasi, asimilasi data terus dikembangkan ya. Skenarionya banyak ya. Kemudian mendetail sekali ya. Karakternya, kompleksitinya tinggi, teknikal banget. Kemudian sangat matematis ya. Kemudian ya dia kuasi realistik. Contoh GCM. Walaupun namanya General Circulation Model ya, atau General Climate Model ya. Sangat banyak sekali persamaan yang di dalamnya itu ya. Dan dia punya multi layer ya, di ketinggian dan ke bawah juga ada ya. Karena dari soil moisture ke bawah ada juga. Di ocean juga bisa ya. Dia kopling modelnya dari darat dan dari laut. Darat, laut, atmosfer ya. Ya, ini sangat kompleks. Dan 500.000 Fortran code ini nggak dibangun sekali ya, melainkan dari perkembangan zaman sampai sekarang masih ditambah terus, tambah terus. Dikembangkan terus, kembangkan terus. Kira-kira itu ya. Yang ini di pertemuan mendatang ya. Jadi pesan saya kalian belajar tentang konsep-konsep pemodelan. Harus ngerti model itu apa gitu. Model itu apa? Apakah model itu data observasi? Apakah model itu adalah prediksi? Apakah model itu adalah simulasi? Harus tahu. Dan kalian harus mengenal model. Kalau mau pakai harus kenal dulu. Ini model apa? Tujuannya apa? Gitu. Kadang-kadang unsur yang sama dihasilkan oleh beberapa model. Misalnya ada model yang tujuannya untuk menilai di daerah lintang tinggi. Kemudian ada model yang spesial di daerah tropik. Indonesia sama-sama di cover gitu dengan model itu ya. Cuma nanti kita lihat tuh, yang mana yang tujuannya semula itu, yang mana yang untuk daerah tropis gitu. Jadi model itu banyak. Kalau kita lihat model yang dikerjakan dari Prancis, yang dikerjakan dari Korea, yang dikerjakan dari Australia, yang sudah dibuat localize ya. Nah, itu yang mana bisa kita bandingkan. Tujuan pembuatannya apa? Karena perbedaan tujuan, maka perbedaan dari persamaan yang digunakan ada juga. Itu ya. Sangat kompleks. Oke ya. Jadi teorinya tidak semuanya langsung kita tuang ya. Kalian sudah harus lebih mengenal model. Kira-kira ada nggak yang mau ditanyakan? Silakan aja. Pak, izin bertanya, Pak.
Iya, silakan. Ini siapa ya yang nanya? Firman ya? Ya, Pak. Ya, gimana? Izin, Pak, izin bertanya, syarat suatu pemodelan dapat diterima itu kayak gimana, Pak? Misalnya dalam proses penelitian gitu, Pak. Wah, Terus ini juga, terus bagaimana, pertanyaan kedua tuh, data seperti apa sih, Pak, yang bisa dimodelkan gitu, Pak? Bagaimana jika datanya itu data kualitatif gitu, apakah tetap bisa dimodelkan atau enggak? Gitu? oh iya ya. Oke ya, jadi yang pertama itu syarat model itu dapat digunakan ya? Ya, Pak. Ya, memang model itu harus sebelum kita pakai untuk tadi yang di gray area tadi atau yang disebut di sini adalah analog netral tadi, yang di situ nggak ada data pengamatan, kita kan perlu melakukan analisis di situ gitu. Untuk itu diperlukan model. Karena kalau ada pengamatan, ya cukuplah dengan pengamatan itu ya, sudah selesai. Tapi kan kita punya gray area tadi, area abu-abu tadi. Syaratnya apa bisa dikerjakan di situ ya? Sudah pasti kita harus melakukan validasi ya, validasi model. Apakah model itu kalau kita bandingkan dengan daerah-daerah yang terdekat dengan situ ya, yang ada pengamatan variabel itu ya, kita bandingkan apakah sesuai atau tidak gitu. Nah, batas-batas kesesuaian ini masih kadang-kadang bisa dibilang ranah subjektivitas orang peneliti ya. Hasilnya itu instrumennya banyak ya. Nanti kita juga di statistika terapan ya, kita kan belajar instrumen menilai model. Instrumennya banyak, akurasinya gimana? Akurasinya gimana, kemudian dia reliabilitasnya gimana ya? Atau apa ya? Seberapa jauh kita percaya sama itu gitu. Kesesuaiannya gimana? Kemudian skillnya gimana ya? Keandalan dia gimana gitu. Ini beda semua, aspeknya beda-beda. Yang sampai sekarang itu masih apa ya? Masih kadang-kadang kok misalnya dengan RMS sekian kok masih bisa diterima ya gitu. Atau dengan RMS sekian kok ditolak ya model ini. Maksudnya model ini kok bisa dibilang buruk ya. Makanya kadang-kadang kita kalau membuat model itu kita bikin perbandingan antara model A dan model B gitu. Jadi ada pembandingnya ya. Lebih bagus yang mana itu lebih mudah menyatakan itu ya. Setelah melalui proses validasi, namanya proses validasi. Validasi berarti itu adalah dia mengakses atau menilai apakah model itu, sejauh mana model itu ya mencoba merepresentasikan kenyataan yang ada. Namanya validasi. Ketika nggak representatif gimana? Misalnya jelek hasilnya, apakah kita buang? Ya enggak ya. Walaupun hasilnya buruk, model itu bermanfaat. Ada manfaatnya ya. Pasti ada segi-segi bagusnya ya. Makanya penilaiannya aspeknya banyak. Ada akurasi, ada skill, ada reliability, ada asosiasi, banyak ya. Korelasi dengan RMSE itu menilai dua hal yang berbeda. Kadang-kadang korelasinya bagus, RMSE-nya jelek. Artinya apa? Artinya dia sudah mengikuti pola kenyataan, cuman masih ada gap. Caranya gimana biar mendekati kenyataan ya? Dilakukan ya tadi yang saya bilang, model output statistik. Kalau kita tidak mampu menyetel modelnya, artinya modelnya kita nggak bisa masuk ke persamaannya, melakukan parametrisasi ya. Karena keterbatasan pengetahuan kita ke matematiknya ya. Ya kita oprek aja yang namanya outputnya itu ya. Kita lakukan misalnya model ini menghasilkan output yang 3 kali lebih besar daripada data observasi gitu. Korelasinya bagus, RMS-nya jelek gitu, terlalu jauh gitu. Ya, maka kita sesuaikan. Kemudian ada lagi yang korelasinya jelek, RMS-nya bagus. Korelasinya jelek, RMSE-nya bagus. Apakah kita mau buang? Ya enggak. Artinya dia sebenarnya sudah mendekati kenyataan. Cuman kadang-kadang kalau observasinya turun dia naik, kalau observasinya naik dia turun gitu. Kadang-kadang gitu, kadang-kadang. Kadang-kadang sama, kadang-kadang enggak. Itu masih bisa dipakai juga. Jadi gitu ya. Caranya adalah dengan memvalidasi model. Sejauh mana dikatakan itu bagus ya, nanti dilihat dulu. Sejauh mana Anda memvalidasi. Ini ada ilmunya lagi. Gimana cara melakukan assessment itu. Kemudian data yang dimodelkan sejauh apa saja ya, memang harusnya sih bisa dikuantifikasi ya, karena model itu dia persamaan ya.
persamaan. Jadi harus bisa dikuantifikasi ya. Adapun dampak itu merupakan apa ya? Contohnya kan kita kan sering dengar prediksi berbasis dampak ya, atau impact based forecast ya. Nah, itu adalah sebuah decision ya, keputusan ya. Model itu menghasilkan hujan 300 mm bulan ini gitu. Dampaknya apakah banjir atau tidak? Itu merupakan bagian yang lain. Bagian yang lain dari model. Bagian yang lain ya. Itu decisionnya gimana ya? Decision makernya gimana ya? Decision makingnya gimana ya? Penentuan keputusannya gimana? Nah, makanya zaman now ya, pemodelan dynamic ini ya, digabungkan dengan artificial intelligence. Ya. Jadi dari artificial intelligence itu ya, dia akan memutuskan, membantu forecaster memutuskan. Sebenarnya sih forecaster sendiri bisa mutusin ya. Cuman kan dia kan manual ya. Kalau dia terlalu banyak kan nggak bisa. Dia memutuskan apakah daerah itu kekeringan atau tidak gitu. Atau misalnya modelnya model harian, apakah di sini hujan atau tidak. Jadi sebuah part yang berbeda ya, bagian yang berbeda. Itu ya. Sebuah bagian yang berbeda. Model itu tetap mengerjakan yang bagian kuantitatif, yang bagian kualitatif yang atau misalnya yang berhubungan dengan sebuah keputusan ya. Ya itu dia kerjakan oleh forecaster ya, atau oleh sistem pintar ya, atau ya artificial intelligence, kecerdasan buatan. Itu ya, pertanyaannya cukup bagus tuh ya. Bagus. Oke, berikutnya. Silakan. Ada lagi? Ada? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjutkan di pertemuan mendatang ya.